Ya, berikut adalah video pemaparan dari tugas mata kuliah Artificial Intelligence oleh saya Kelvin NIM 098. Sini yaitu resumenya dari case lecture berjudul Riset Ilmu Komputer dengan presentator Thomas Anung Basuki. Sini dimana riset ilmu komputer yaitu memiliki tujuan mencari solusi. Riset ilmu komputer dibagi menjadi internal, eksternal, dan hybrid. Internal mencari solusi untuk masalah ilmu komputer. Eksternal, computer science as a service. Hybrid dalam proses mencari solusi untuk masalah eksternal sekaligus memperbaiki pendekatan ilmu komputer yang dipakai. Selanjutnya yaitu kerangka dari riset ilmu komputer dibagi menjadi pendefinisian masalah, studi literatur, usulan solusi, verifikasi, dan kesimpulan. Pendefinisian masalah yaitu bagian di mana dilakukan perumusan masalah yang akan diriset. Studi literatur yaitu metode di mana dilakukan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan dalam pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Usulan solusi yaitu bagian di mana diterapkan usulan untuk solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Verifikasi yaitu bagian di mana dilakukan tes untuk kebenaran atau validitas dari riset. Kesimpulan yaitu bagian di mana dijelaskan tentang keseluruhan atau inti dari suatu gagasan atau penelitian. Yang pertama yaitu riset internal, di mana lebih sulit mendefinisikan masalah. Studi literatur seringkali sebelum mendefinisikan masalah lebih independen. Solusi berupa algoritma atau framework atau metode. Verifikasi formal atau testing atau benchmarking. Riset selanjutnya yaitu riset eksternal, di mana masalah sudah terdefinisi. Domain engineering yaitu kolaborasi dengan peneliti dari domain lain. Algoritma atau framework atau metode atau program atau software hanya menjadi alat bantu untuk memecahkan masalah. Verifikasi dengan data, lebih banyak peluang publikasi. Berikutnya yaitu sharing dari presentator oleh Pak Anung Basuki, di mana di sini terdapat sharing mengenai metode riset digunakan dan judul-judul riset yang menggunakan metode tersebut. Yang pertama yaitu formal methods dalam ilmu komputer dan rekayasa peranti lunak adalah suatu pemodelan matematika yang dapat digunakan untuk menjembatani pembuatan, pengembangan, dan verifikasi perangkat keras dan peranti lunak yang dapat digunakan dari perancangan awal sampai pengujian hasil. Berikut adalah beberapa judul riset oleh presentator tersebut. Berikutnya yaitu NLP, Natural Language Processing atau NLP adalah cabang ilmu komputer, linguistik, dan kecerdasan buatan yang mengkaji interaksi antara komputer dan bahasa manusia, khususnya cara memprogram komputer untuk mengolah data bahasa alami dalam jumlah besar. Yang berikut adalah judul riset oleh presentator yang menggunakan NLP. Berikutnya yaitu AI Bio-Inspired Techniques. AI Bio-Inspired Techniques atau Bio-Inspired Computing adalah cabang ilmu komputer yang berupaya memecahkan masalah dengan menggunakan model biologi atau makhluk hidup. Ini berkaitan dengan koneksionisme, perilaku sosial, dan kemunculan. Dalam ilmu komputer, Bio-Inspired Computing berhubungan dengan Artificial Intelligence dan Machine Learning. Dan berikut adalah judul-judul riset oleh presentator yang menggunakan metode AI Bio-Inspired Techniques ini. Berikutnya adalah Q&A oleh peserta lecture dan juga presentator. Pertama yaitu dari Irma Yudhita Nasution, pertanyaan terkait pembahasan AI yang judulnya Performance Enhancement of Backpropagation Algorithm Using Momentum and Learning Rate with a Case Study on Fingerprint Recognition.
Kebetulan fokus tesis saya tentang pengenalan tanda tangan menggunakan convolutional neural network. Apakah polanya hampir sama? Jawabannya, kalau soal pola pasti mirip. Masalah penelitian dikembangkan ketika diterapkan untuk asessi seringkali berkali-kali scan sebelum dikenali. Ada masalah dengan semakin berkembangnya teknologi. Pattern yang dapat disimpan dan dikenali semakin banyak, dan semakin mudah pula pola itu dapat sama. Yang kedua yaitu dari Erna. Pertanyaan mengenai data science, bagaimana cara menggunakan asynchronous iron model agar tidak terperangkap optimal? Jawabannya, misalnya orang-orang yang tinggal di satu pulau akan mirip. Itu ada genetic algorithm. Normalnya genetic algorithm pada beberapa pulau dalam lokal minimum akan ada transmigrasi antar pulau dan ada limit agar tidak acak. Kalau data awalnya random, maka sudah memiliki data sebelum optimal masih dapat dipakai. Ketiga, dari Delisman Hulu. Pertanyaan, apakah untuk membuat expert system AI mampu beradaptasi terhadap case baru perlu diriset dulu datanya? Jawaban, mengenai expert system terbatas dalam satu bidang sehingga optimal, namun tidak untuk bidang lain, sehingga akan ada banyak data yang mirip. Untuk bidang tertentu tersebut tidak adaptif, namun berdasarkan goal yang sudah ada, harus dilakukan riset data untuk melihat goal tersebut. Yang keempat itu dari Roy Purba. Pertanyaan, apa algoritma yang digunakan AI untuk penanganan data analisa heterogen? Jawaban, algoritma tidak dapat dipasangkan baik atau buruk. Misalnya saat penelitian tidak balance ketika diplot dengan Python pada banyak negara besar, untuk klasifikasinya pasti buruk karena akurasi beberapa negara tidak baik. Agar eliminasi data menjadi baik, dicek apakah masih baik. Kalau tidak, dapat dilakukan clustering. Contohnya seperti suku Chinese, Asia Timur Tengah, tidak apakah ada data yang sama. Lalu dengan tesis digunakan clustering untuk mencocokkan data mana yang paling fleksibel dan pas. Ya, sekianlah video pemaparan tentang resumi saya. Terima kasih.